Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dinati. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa Rabbana la ilma lana illa a'tatil nabiyil mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wal malaikatul al-karubin alaikum sabina adam atana sabina adadina Abi Bakrin wa Umar al-Wahid Abi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul Al-Rukun rukun kang nomor 2. Al-ilmu itu mawalui bisifatillah, kalawan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi rukun yang kedua mengetahui sifat-sifat Allah. Madaru kata hubungannya rukun yang kedua al-ilmu bisifatillah ala asyaratil usulin dengan dasar 10 pokok. Al-aslawal pokok pertama al-ilmu ma'lum bi al-masalah melawan satu ini datang gawe alam yang membuat alam itu qadirun datang kuasa. Karena usahakan Allah Ta'ala biqalihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Utawi Allah ala kulli syai'in ngatasi saben-saben suci qadirun iku kuasa. Dawuh Allah sing kaya ngaten iki shadiqun bener. Li annal alam mukamun bisun akhir. Krana satune alam itu di dalam alam satune alam itu di kuwatan dikokohaken ing dalam gawene alam. Urat tabun dan urusake ya khalqatihi ing dalam kedadiane alam. Man ra'a tauban sapa wong ningali ing pakaian min dibajin saking sutra kandel asana sajdi kang bagus tenurane wa ta'lifi lan susunane usana sibut tafriz kang bagus badie at-tafriz lan pikirane tumatawa hama nulinya ana sapa man sudurana si ing metune nanune sahib saub an mayitin saking mati astasa kang ora ana kekuatan iku maju berangkat mayit angin sang saking manungsa laku dosa kang ora ana kekuasaan maju berangkat insan kana men olian kana ana sopan iku menawa gawe kecopot
al-gharizatil akli saking manceke akal. Munkhariton krenteng fil ki al-dua yang dalam rentengane wong kang ahli ndablek wal jahli lan goblok. Jadi yang pertama itu adalah usul pokok. Yang pertama, kita mengetahui bahwa yang membuat alam ini, yang menciptakan alam ini adalah zat yang maha kuasa. Ini alam itu kuasa. Seperti ini kejadiannya. Indahnya dan keteraturannya. Kalau udara itu juga semrawut begini, iso HP-an untuk HP yang lain walaupun jauh itu bisa masuk, nomornya dipaskan, nomor sana di sini ditulis nomor sekian, maka akan nyampe. Jadi ini udara itu lurus, nggak mencang-menceng, nggak, makanya bisa nyampe. Jadi sangat ajaib, sangat ahli, sangat kuasa di dalam menciptakan alam yang seperti ini. Jadi berarti betul apa yang difirmankan Allah bahwa ala kulli syai'in qadir itu betul adanya. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Karena memang alam diciptakan oleh Allah dalam keadaan kokoh. Artinya kokoh itu keteraturannya, ya, di dalam penciptaannya, terus keserasiannya, terus keindahannya, terus macam-macamnya bentuk. Allah Ta'ala membuat manusia punya anak itu dimiripkan sedikit, sehingga kita itu kalau melihat ini kok koyo anak yang benar, ini menciptakan yang kedua lo bisa serupa tapi tak sama, serupa tapi tak sama. Bisa koyo ngono itu nggak bisa kalau bukan yang kuasa. Dibuat sama tapi tidak sama, tidak serupa tapi tidak sama. Karena memang bisa. Dan macam-macamnya binatang itu, Masya Allah, berapa macam itu bisa bermacam tanpa contoh itu, buatnya itu tanpa contoh. Jadi urut, siapa orangnya yang melihat ada baju itu kainnya adalah kain sutra tebal, di dalam tenunannya bagus, susunannya bagus, serasi, batik pinggirannya hebat. Umpama orang ini melihat baju seperti itu, tiba-tiba kok orang ini mengatakan bahwa itu nalur kok koyo ngono,
paling iki sing nenun wong mati. Iku jenenge wong sing ora ngerti. Paling iki wong sing ora duwe ilmu. Yo, wong koyo ngene indah kok ya omong wong sing nenun ora duwe ilmu, ora duwe kemampuan. Iku jenenge wong sing ora duwe akal. Sing nyono kaya ngono iku lho, wong sing goblok. Ora weruh bentuk seperti ini indahnya, sensasinya, cocoknya, kok dia ngomong elek dia ngomong. Itu baru baju buatan manusia. Contoh kalau orang ini tidak mengetahui keahlian yang menenun, yang membuat tenunan ini, itu namanya orang bodoh. Orang koyo ngene aku kok diomong elek. Apalagi buatan Allah. Masya Allah. Jadi ciptaan Allah itu sangat kokoh. Yang sangat mengherankan itu ya, orang membuat gedung susun itu aja untuk menjadikan tidak ambrol itu betonannya itu seperti itu, tangganya itu ada tiangnya. Nah ini langit dibuat seperti ini lebar sekali tanpa pakai tiang, anak tiang ya boleh amatin tanpa tiang. Ini berarti kan kokoh sekali, kuat sekali buatan Allah. Hingga akan ambrol sebelum waktunya dilempit oleh Allah SWT, nggak akan ambrol. Nanti akan dilempit itu, lihat langit itu. Yauma natwi sama akakayi sijilil kutub, natwi lempit, jadi gulung. Hebat sekali. Itu belum buminya diinjak oleh manusia, ditempati gedung yang tingginya sekian lipat, ada berapa tingkat itu, ada yang 11 tingkat, ada yang lebih, udah ambles. Padahal bentuknya bumi itu betul pure, kok bisa gak ambles? Karena mengagumkan. Apalagi kita ke laut yang air dikopiak-kopiak itu. Nek ana kapal kok gede sakmono lho, ora ambles. Abote pirang puluh tahun ya. Tapi kaya ngono. Hebat itu. Penciptanya itu karena kehebatan penciptanya. Jadi orang yang melihat seperti itu kok tidak tahu keindahan dan kemampuan dan kekuatan, ya karena tidak punya akal katanya, orang bodoh. Itu asal yang pertama. Al-asal tsani, asal yang kedua, al-ilmu bi anna ta'ala alimun bi mengetahui bahwa Allah SWT itu zat yang mengetahui mudan ini kabeh barang sing wujud. Wa muhitun lan menguasai bikul makhluk lan sekabehane makhluk. Jadi di samping mengetahui tapi juga meliputi
Artinya meliputi gimana? Apa yang menjadi kemauan Allah pasti terjadi. Makhluk ini akan mati, ya mati. Makhluk ini akan mendapatkan makanan, ya bisa. Makhluk ini akan jadi kuat walaupun tidak makan, bisa. Jadi muhitun bikulli makhluk itu dalam hal kalau menjaga ya bisa, kalau menyakiti ya bisa. Memberi manfaat bisa, memberi madarat bisa. Itu namanya muhitun bikulli makhluk. Tahu gimana adanya makhluk yang diciptakan yang lahir di daerah A sekarang ada di daerah mana, tahu apa dia masih ada di daerah tempat kelahirannya atau sudah pindah, tahu. Alimun bisa memang kita la yazubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Ora samar saking pengetahuan Allah sak bobot semut kuda ing dalam bumi dan ora samar ana ing dalam langit. Jadi sekecil apapun Allah Maha tahu. Yang kecil itu ya karena Allah mempunyai eroda dikecilkan. Yang besar ya karena Allah punya eroda besar. Gajah koyo ngono gedene, semut koyo ngono cilike. Jadi membuat besarnya bisa, membuat kecilnya bisa, dan selalu akan mengetahui di mana tempatnya si kecil itu. Tidak ada yang sama. Barang di bumi ataupun barang di langit itu semuanya ketahuan, kelihatan, nggak ada yang samar oleh Allah SWT. Makanya Allah SWT itu ketika dimintai dan Allah berkehendak untuk memberi, ya langsung dimanapun adanya orang ini, di dalam negeri, di luar negeri, di kota, di desa, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam rumah yang terdalam. Rumah itu ana kamare ana sentonge nang jero sentong. Ya tahu. Walaupun ditutup rapat, walaupun gelap gulita, ada semut hitam di bawah batu hitam di dalam gua yang gelap gulita. Nah, tidak ada yang sama. Allah tahu di mana adanya semut hitam itu. Semuanya diberi rezeki oleh Allah. Tidak ada yang ketinggalan. Kalau Allah sudah benar-benar diberi. Jadi ada orang setiap hari itu melihat ada burung mandek di satu pohon, anjlok. Nah, burung itu cucunya itu kayak gawa apa-apa. Hari mana terus barang wis rada suwe mabur wae. Ana apa sih kebendino malah iku rene. Apa ana piye? Ya ana piye kan ya krungu suarane. Itu Pak. Akhirnya diunggahi karo wong iki. Lho, tiba nang dhuwur iku
ana ulo picuk di yo apa-apa iki boyong-boyong meneng ae. Pancen ora ngono. Ulo picuk. Masya Allah. Kalau sudah dikehendaki Allah akan makan, rezekinya datang yang membawa burung itu. Apa Tuhan punya kehendak. Burungnya dijadikan mau membawa. Jadi berarti bisa nyuruh hewan Allah itu. Ya bisa. Jelas. Nyatanya itu tadi. Burung membawakan makanan ulat. Allah itu sadiqun benar fi qouli dalam dawai Allah wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah berfirman di dalam ayatnya wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa Allah bi kulli syai'in kalau sama dapat biji. Itu alim mutanyami. Jadi Allah sudah berulang kali ya. Saya sudah berulang kali. Ketika bepergian terus tidak ingin hujan, terus minta kepada Allah, tidak usah dibaca, dibatin. Loh, langsung udah hujan. Begitu sampai di rumah baru hujan. Itu sudah berulang kali. Berarti Allah itu tahu kerentakan hati. Bahwa bikulli syai'in alim itu betul. Saya minta, ya Allah, uangnya tinggal sedikit. Gimana ini pembangunan? Weh, tiba-tiba datang dari suatu tempat uang untuk menambah. Bisa, apalagi masalah uang. Yang lebih sulit daripada itu, ya bisa. Semuanya Allahumma ya aliman bihali ustur do'fa ali wa aghnini ibadin kafirin min ayyi asbabin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Eso tulisan ni kan itu. Kalau kita salah, wah dikirim. Insya Allah. Mereka iya. Wa mursyidun lan meruakan ila sidqihi marang benere Allah bi qouli ta'ala kelawan dawuh Allah taala la ya'lamu man khalaq ala ya'lamu man khalaq
wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq. Ana ta ora mudaneni sapa man wong zat khalaqu kang gawe sapa man wa utai Allah iku latif zat kang lembut sifate al khabir kang waspada. Jadi Allah itu waspada, tidak usah diungkapkan, hanya di batin ngono wis. Kaya nang dungane Fatihah kan, Fatihah wis hafal to. Allah ilmu kafin an su'al. Oh, ya Allah pengetahuanmu tentang saya itu cukup. Saya nggak usah minta. Nggak usah minta, Allah tahu kebutuhan kita. Katanya kalau doa itu jangan diingat yang diminta. Yang diingat apa? Yang diminta itu yang meminta. Bahwa yang meminta itu adalah nggak bisa apa, lemah, nggak punya kemampuan apa-apa. Yang dimintai, zat yang maha kuasa, zat yang maha bisa, zat yang maha dermawan. Itu kata Imam Ibn Athaillah, kalau doa seperti itu di dalam hikamnya. Kemarin ketika ngaji hikam kan ada keterangan lupa ya. Jadi yang dikira jangan apa yang diminta, tapi keberadaan kita yang seperti ini, maka ini adalah merupakan satu pengakuan akan kebutuhannya, akan kelemahannya, dan ketidakmampuannya. Makanya minta. Hibah yang diminta siapa? Yang diminta adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha bisa, zat yang maha kaya, zat yang maha dermawan, zat yang maha segala-galanya. Ya, Allahu Akbar. Wa huwal latiful khabir. Jadi wa huwal latiful khabir itu adalah serasi dengan keberadaan Allah ya'lamu man khalaq. Karena Allah punya sifat ya'lamu man khalaq, maka berarti Allah adalah al-latiful khabir. Arsyadaka merwakan ing sira sapa Allah ilal istidlal marang nyuprit dalil bil khalqi kala apa hujan gede makanya tak hujan nek hujan gede kau kan jaluk yang meran muka-muka hujan ini jadi rahmat Allah wa ta'ala rahmatan wala tadanaha azaban wala nikmat. Jadi kok gak banjir, gak kerobohan bangunan, rahmat ya, malah tambah menjadikan subur ya tanah itu. Allah majalha rahmatan wala tajalha azaban wala nikmatan. Ya Allah majalha rahmatan wa nikmatan. Ni'mah yang pertama, yang kedua nikmah. Arsyadaka ilal istidlal bil khalqi. Jadi kita ini untuk mengambil dalil adanya Allah itu punya sifat yang seperti itu lewat makhluknya. Alal ilmi beanakan atas tariku. Ing atas yang ngaruhi kelawan satu nisira iku
ora bakal ragu-ragu di dalalatil khalqi allati ing dalem oleh nuduhakene makhluk ing zat kang lembut. Dalalatil khalqi allatifa Gane allatifa sing lembut sing lembut makhluke. Sing lembut iku Allah. Wa huwal latiful khabir. Iya. Jadi menjadi maf'ulnya dalalah. La tastaribu ora mamang sapa sira ing dalam oleh nuduhakene makhluk al-latifa ing zat kang maha lembut. Wasun'i al-muzayyani bitartib lan nuduhakene kegaweane Allah kang den baes-baesi nuduhaken apa bitartib kelawan rapi. Jadi wasun ini atapnya ke al-khalqi. Ora mamang ing dalem oleh nuduhakene makhluk marang zat kang maha latif lan ora mamang ing dalem oleh nuduhakene kegaweane Allah kang dibaes-baesi kelawan rapi. Walau fi syai'il hakir senajan ing dalam perkara kang ino ad-dhaif kang apes ala ilmi soni ing atase ngelmune ngerti zati kang gawe ika fiyati itu kelawan persikale urut wa tarsif lan rapi. Sekalipun dalam hal yang sekecil apapun yang remeh, Masya Allah, Karanggati yuk. Karanggati ku iso gawe omah iku kaya ngono rapi. Jadi Allah menciptakan bisa buat seperti itu hewan sekecil itu. Walaupun lemah ya, walaupun lemah. Misalnya disenggol titik pukul. Tapi itu bisa untuk bersempatnya pembelandingan. Jenenge apa? Karanggati. Wong kene ngomong. Konggo. Bangun sih ya konggo. Kalau landingan itu apa? Kalau landingan apa? Laba-laba. Laba-laba itu bahasa Jawa ini apa? Kemelandingan apa? Kemelandingan itu. Kemelandingan. Iya lah. Kene kemelandingan itu Karanggati. Karanggati. Kalau tahu diomongno tuh cielingnya ya Karanggati. Laba-laba. Bahasa Indonesia laba-laba. Jadi begitu teraturnya, rapinya, sehingga walaupun perkara itu perkara yang remeh, yang lemah, tapi menunjukkan bahwa si pembuat, pencipta adalah begitu
tertibnya, begitu rapinya. Mama zakarallahu subhanahu wal muntaha fil hidayah at-ta'rif. Apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menjadi akhir di dalam memberikan petunjuk dan pengetahuan. Jadi dalil, apa dalilnya kalau Allah itu maha mengetahui, maha kuasa? Ya dalilnya ya yang dibuat. Jadi dalil itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Ini dalil naklinya itu la ya'lamu khalaqa awal latiful khabir. Terus dalil aklinya ini asun ilmu zayyan bitartib dalal al-latif lau fi syai'il akhir ad-dhaif ala ilmi sani fikirati tarbiat tarsif. Al-asl tsani al-asl tsani pokok yang ketiga, al-ilmu biqauli azza wa jalla hayyan, yaitu kita mengetahui adanya Allah itu zat yang maha hidup. Baina sabata ilmu wa qudratu sabata fi darurah hayati. Zat yang sudah tetap adanya ilmu, pengetahuan dan kekuasaan. Kalau zat itu sudah punya pengetahuan dan punya kekuasaan, maka berarti dengan pasti dia adalah zat yang maha hidup. Soalnya nek mati guys, kok mati ora obah, nek obah menjadi bocah. Ada obah gak iso, aduh saya gak iso, kok mati gawe keung ini. Ternyata iso jadi seperti ini semuanya. Diri kita juga buatannya. Bagaimana akan dianggap mati? Ya sudah, ya pastilah ada pengetahuannya, ada kekuasaannya, berarti zat yang maha hidup. La tusawwira qadirun wa alimun fa'ilun mudabbirun. Amun tinemu apa zat kang kuwasa, zat kang mujaneni, zat kang iso nglakokaken, mudabbirun tegese nglakokaken, ngatur tuna ayakuna hayan, tanpa hidup. La jaza yushakka bi ayatil ayat, maka bisa juga diragukan adanya hewan-hewan itu hidup. Indah taratu dia nalikane mider-midere hewan fil harakat di dalam opo-opoe pasangan telah menengi. Wal fi hayati arbabil hiraf wasinaat, bahkan akan bisa diragukan kehidupan yang mempunyai penggawean, pekerjaan dan buatan-buatan. Dzalika ilghimasun fi ghamratul jahal. Nek ana wong ngomong ngono, berarti ku wis lulup nang jerone lumbange kebodohan. Ad-dhalalah kang kesasar. Iku jenenge wong bodoh, goblok. Ana hewan iso meter-meter, ana hewan iso obah-obah kok dikatakan iku hewan mati. Goblok. Ayo orang-orang ngomong mati kan, nek wis iso meter-meter. Lah itu meter kena angin. Ayo enterono, nek ana angin lah iso mlaku. Mlaku dhewe kok kena angin. Goblok kon. Mandi. Oh, goblok. Iki wong Zali goblok kan ini. Ngono ki wong mati.
Al aslul rabi pokok kang nomor 4. Al ilmu biqouli ta'ala muridan. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu hidup, Allah itu punya kehendak, bukan terpaksa. Jadi menciptakan apapun, mengadakan apapun, itu karena kehendaknya. Walaupun memberi permintaan itu juga karena kehendaknya. Kalau mau jaluk DKI itu bukan karena terpaksa memberi, tapi karena Allah menghendaki memberi. Sebab kalau Allah berkehendak tidak memberi, ya tidak. Mau jaluk samping sewu orang DKI Allah gak menghendaki. Jadi adanya kita mendapatkan apa yang kita mintai karena ada kehendak Allah. Permintaan kita serasi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Ora padha duwe kersa sapa sira kabeh kejaba nek Allah ngersakaken. Al-ilmu muridan bi af'ali marang pira-pira penggaweane Allah. Fala maujuda ora ana perkara wujud illa wa huwa mustanadun illa masyadi. Kejaba perkara mang disandarkan marang kersane Allah. Wasadirun lan metu an iradin saking irada Allah. Bahwa utai Allah al-mubdi'u dat kang ngawiti al-mu'id kang balekaken al-fa'al dat kang akeh penggaweane lima yurid marang barang-barang kang ngersakaken Allah. Jere Umi Kulsum, ya habibi kullu syai'in biqada ma bi aidina kulikna ta'ata. Wahai kasih, kullu syai'in biqada, segala sesuatu itu tidak apa yang menjadi keputusannya, keputusan Allah SWT. Mabi aidina, bukan ada pada kita. Oleh kenapa kita ini diciptakan untuk taat, untuk taat. Rubbama tajma'una, kadang-kadang bisa kita kumpul. Ya karena ada kehendak Allah kumpul. Sekarang sudah bisa. Ya karena kehendak Allah. Besok kumpul di surga kumpul lagi. Aku baru mengetahui ada ayat Al-Quran yang berbunyi seperti ini. Innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak turunnya dengan keimanan, maka Allah akan mempertemukan mereka di surga. Jadi dengan pakai buyut yang iman dan anak turunnya juga iman, besok akan kumpul, akan bersama. Al-haqna. Apa sebabnya kalau dikumpulkan? Karena kita sejak di dunia ini ketika kumpul itu senang. Senang enggak? Senang. Sehingga senang pisah. Nek kumpul suan. Makanya
agar hatinya itu menjadi senang, itu adalah salah satu dari bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah di surga. Bisa kumpul orang kumpul mangan lah mangan tuh itu enggak saya mangan kumpul. Jadi ada ayat seperti itu karena Allah berkehendak agar orang yang ada di surga itu sangat senang sekali ketika ketemu dengan keluarganya. Loh, nanti kalau anak turunnya itu keislamannya tidak seperti mbahnya, gimana? Enggak dihiraukan oleh Allah SWT. Pokoknya harap di barno. Sajane dia nang ngisor tingkate, tapi kalau mbah nang dhuwur, akhirnya bisa nang dhuwur ngono. Tingkatan tinggi. Yo, muga-muga iso bareng karo mbak-mbak urip sing teko Cirebon. Yang dari Cirebon itu kan orang-orang mulia. Tapi persyaratan itu tadi diimani. Gede cilik kabeh dadi siji. Sampai yang bayi lah durung Islam. Iya, nek bayi lah hukumnya ngono. Akan dihukumi seperti orang salah satu dari kedua orang tuanya. Salah satu dari kedua orang tuanya Islam, ya dia dihukum Islam. Itu kata Ibnu Abbas seperti itu. Ya Allah. Halal. Halal seneng sih. Ora tau melo aku. Halal tidak ada Syawal. Yang mana mulai Syawal mulai Syawal. Wis mlebu sekolah. Oh, iya. Jadi mestinya kalau dibuat biar kumpul semua hebat. Jadi Allah SWT adalah zat yang maha berkehendak. Semua yang ada di dunia, semua yang ada di bumi dan langit adalah keluar dari kehendak Allah. Sadirun an iradati. Metu saking iradah Allah. Allah lah yang memulai, Allah yang mengembalikan, Allah yang melaksanakan apa yang dikehendaki. Kaifa la yakunu muridan? Bagaimana Allah bukan zat yang maha mengerjakan? Wa kullu fi'lin sadaqa minhu. Segala perbuatan keluar dari Allah. Amkana ayasturu minhu gitu. Iku kongang yen to metu saking Allah lawane fitun wa maladi jalau dan barang sang ora ana lawane. Amkana ayasturu minhu dari kabeh. Khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang dikerjakan oleh kalian. Jadi sampai amaliah kita ini adalah Allah yang menciptakan. Amkana kongang ayastura yang tometu saking Allah awadzalika mengkono malah bidalah yang tidak ada lawannya. Di ini kan
kahanane perkara iku qabla sadurunge ma au ba'da sause ma. Jadi perkara yang punya lawan ya bisa keluar lawan. Yang tidak punya lawan ya keluar itunya sendiri, sesudahnya atau sebelumnya. Artinya Allah bisa mengulang yang sudah diadakan, dan pengulangan itu bisa persis. Persis itu rodok gampang, tapi nek di serupa tapi sama itu rodok aneh. Serupa tapi sama. Oh, persis akan difoto persis. Dan terjadinya sebelum atau sesudahnya bisa. Wal qudratu tunasibud diddain. Kemampuan Allah, kekuasaan Allah itu pantas untuk adanya kudrat itu dalam dua hal yang berlawanan, wal waqtain, dan dalam dua waktu, munasabatan wahidatan dengan kepantasan kang siji. Jadi pantasnya tunasibud diddain wal waqtain, pantas sifat yang satu. Jadi bisa berlawanan barangnya dan bisa dalam dua waktu sebelum atau sesudahnya yang sama. Kalau butuh minrodatin syarifatin bil qudrah ila ahadil maqdurain. Monggo ora kenang ora saking ngeresaken saking sifat iroda kang ngengokaken apa iroda marang kudrat ila ahadil maqdurain marang salah satu dari dua hal yang ditetapkan, ditakdirkan. Jadi ada iroda, yang iroda ini adalah kehendak untuk ini sini ahadil maqdurain, salah satu dari dua yang ditakdirkan. Lau aghnal ilmu anil iroda, lawan semugi apa sifat ilmu saking iroda fi taksisil ma'lum tinggal mutlaqan ma'lum hatta yuqala inama wujida fil waqti alladhi sabaqal ilmu bi wujudi. La jaza ayyugna anil qudrah hatta yuqal wujida bi ghairi wujudi. Karena sabaqal ilmu bi wujudi. Sehingga bisa dikatakan bahwa adanya tinemunya barang yang sudah diketahui di dalam waktu yang sudah lewat, sudah dahulu pengetahuannya tentang wujudnya sesuatu yang diketahui itu. Yuqal innama wujida fil waqti alladhi sabaqal ilmu wujudi, diwujudkan itu di dalam waktu yang sudah diketahui wujudnya. La jaza ayyugna anil qudrah, pasti tidak dibutuhkan adanya kudrat, sifat kudrat. Hatta yuqal wujida bi ghairi qudrah, sehingga bisa dikatakan itu diwujudkan tanpa ada sifat kudrat. Karena sama ilmu wujudi, karena iradul kelakuan secara dulu pengetahuannya tentang adanya barang itu, adanya makhluk di waktu yang telah ditentukan. Loh, itu udah bisa. Jadi kalau Allah sudah menentukan wujudnya, ada irodah akan wujud nanti tahun 2024 bulan sekian, itu sudah diketahui sejak zaman dulu. Nah itu kalau sudah ada irodah seperti itu,
Sudah diketahui akan ada terjadi seperti itu. Dan di dalam keberadaan barang tersebut ketika ada di tahun 2024 memberikan satu keputusan kuasanya zat yang menciptakan pada tahun itu. Jadi sekaligus menunjukkan iradahnya Allah, mengetahui ilmunya Allah, memberikan kekuasaan Allah. Tidak seperti kita. Kita punya kehendak besok akan ke Surabaya. Belum tentu besok terjadi. Yang kuasa bukan kita. Tapi kalau Allah, kapanpun Allah berkehendak, maka Allah adalah akan bisa mewujudkan. Jadi Allah sekaligus memberikan satu petunjuk Allah punya iradah, juga Allah punya kudrat. Al-Asrul Khafis wa ba'ala bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini jalan dua juga berkumpul. Ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Atau lebih lagi. Atau tahir. Atau rana. Atau balik. Ini nah salam. Afa wal afiyah. Wal ma'afadat bina. Itina. Allah Akbar. Rabbi stakna. Waris. Izan amin. Ilhal. Ya Allah. Kenapa dan terus ini? Karena Badi Badi Alhamdulillah Rabbana wafa'na Allahu Akbar Al-Sahibu Ya Qariban Qurbahi Ya Syahid Al-Hayyan Qadiyat Anak Rahu Musad Musad Wajilat Minul Qurab Atusal Musad Iqmarna Sallallahu Alaihi Wasallam Wassalamu Al-Fatihah. Semoga mugi diparingi karo Allah Subhanahu ilmu kang manfaat. Nuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.